Kenapa kita bisa berhasil? Satu, karena kami melihat peluang. Kedua, kami merealisasikan peluang itu dengan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan dengan timnya, dan juga bisa menjadi integrator dengan technological provider, mengedepankan solusi yang selain ramah lingkungan tapi juga efisien dan memberikan hasil yang terbaik. Ya, pastinya kami merasa kami mempunyai kemampuan, kami mempunyai teknologi, tentu saja bekerja sama dengan technological provider ya, bukan kami sendiri, tapi integratornya kami merasa itu punya kemampuan dan kami perjuangkan dan kami masukkan tentu saja proposal itu ke PLN, alhamdulillah diterima. Kita susun beberapa program, jadi termasuk program-program terobosan kita ya, misalkan ada PNRE Academy, khusus tuh, Pertamina New and Renewable Energy. Jadi ini akademi yang kita susun dengan kurikulum yang khusus untuk memberikan pesertanya pemahaman ilmu tentang New and Renewable Energy, bekerja sama dengan universitas yang memang pengalaman terkemuka, dalam hal ini juga dengan US ya, di Arizona. Ya, sebelum ke situ mungkin kita juga harus ingat dua mandat besar dari PNRE ya, Pertamina NRE, yaitu pertama untuk membantu pemerintah untuk dekarbonisasi ya, termasuk ambisi untuk net zero emission di 2060. Kemudian yang mandat kedua tentu saja dari Pertamina, diharapkan perusahaan ini menyiapkan bisnis masa depan, karena kita tahu bahwa transisi energi itu berarti eventually akhirnya gitu ya, tentu saja bukan 1-2 tahun ya, tapi mungkin 10, 20, 30 tahun ke depan itu bisnis fosil ini akan mulai bergeser ke bisnis energi baru dan terbarukan. Memang kita ini relatif perusahaan yang baru kalau di Pertamina ya, yang bungsu lah kalau kita lihat dari semua subholding yang ada ya. Jadi untuk reminder aja, Pertamina sudah holdingisasi gitu ya, melakukan subholding. Tujuannya salah satunya tentu saja untuk memperkuat dan memfokuskan bisnis ke core bisnis masing-masing. Jadi situ ada hulu dengan Pertamina Hulu Energi, kemudian ada kilang dengan kilang Pertamina Internasional KPI, kemudian ada juga CNT untuk distribusinya, kemudian juga ada shipping di situ, ada juga gas, baru ada kami gitu ya di situ. Nah, dari awal pastinya kan membangun sesuatu yang kecil ya, tapi kita sudah memberikan 3 pilar dalam pengembangannya. Jadi pilar yang pertama itu adalah pengembangan bisnis low carbon, kemudian pilar yang kedua adalah new energinya, ketiga adalah ekspansi. Di awal pastinya kita melihat dengan bisnis yang sudah ada masuk di dalam portfolionya PPI atau PNRE, yaitu yang awal adalah geothermal ya. Geothermal ada di situ, termasuk juga mulai dengan gas to power. Mungkin pernah dengar Jawa 1 Power, itu adalah salah satu juga cikal bakal dari pengembangan PPI ini. Baru setelah itu kita masuk ke seperti solar panel dan lain sebagainya ya, biomas dan lain sebagainya. Jadi kalau balik lagi ke 3 pilar tadi, pilar yang pertama itu low carbon, itu adalah pengembangan di geothermal, termasuk salah satunya di situ gas to power, kemudian juga beberapa hal yang berkaitan dengan energi efisiensi dan juga operation dan maintenance untuk pembangkit listrik, baik itu captive market maupun di luar market. Nah, baru yang kedua adalah pengembangan new and renewable business, termasuk solar panel, termasuk juga biomas dan lain sebagainya, baru ekspansi. Nah, di mana kita sekarang? Jadi dari awal itu pertumbuhannya sudah cukup lumayan besar, jadi portfolionya juga udah mulai bertambah ya. Jadi kalau geothermal kita di 672 mega, itu tersebar di Sumatera, Jawa, dan 1 di Sulawesi Utara. Ini potensinya juga masih cukup besar, akan kita kembangkan terus. Jadi udah ada perkembangan, ini juga masih ada proyek yang penambahan kapasitas masih in progress.
sekitar 55 megawatt itu yang ada di Lumut Balai. Nanti juga akan kita kembangkan terus dengan cogeneration dan lain sebagainya. Nah, gas to power, Jawa 1 Power yang tadinya lumayan panjang ceritanya, mungkin kalau pernah dilihat ya, akhirnya bisa mulai satu beroperasi. Ada 2 train ya di situ, ada 2 pembangkit 800 plus 800, totalnya sekitar 1,760 ya megawatt, jadi 1,76 gigawatt. Nah, tahun lalu yang train 2 sudah jalan, dan di awal tahun ini alhamdulillah yang pertama juga jalan, jadi kita udah COD, jadi dua-duanya udah beroperasi 1,76 gigawatt. Nah, ini adalah salah satu juga kebanggaan kami, selain memang perjalanannya cukup panjang karena teknologinya juga cukup canggih, termasuk yang terbesar di Asia Tenggara untuk sistem yang terintegrasi. Maksudnya terintegrasi itu jadi menggunakan gas yang dari LNG, jadi ada FSRU-nya. Kita punya FSRU yang kita kelola sendiri, jadi floating storage regasification unit, dari LNG dijadikan gas, kemudian menjadi pembangkit dan memberikan listrik ke PLN. Jadi itu sudah jalan. Jadi tadi geothermal sudah kapasitas bertambah, ada gas to power dari Jawa 1 Power, dan juga kita mengembangkan secara intensif solar panel. Meskipun solar panel ini kapasitasnya masih relatif kecil-kecil ya yang ada di Indonesia ini, karena memang ada 2 hal ya. Satu, memang kebutuhan listrik memang tidak sebanyak yang kita harapkan gitu ya. Kedua, memang dalam pengembangannya perlu waktu karena perlu lahan gitu ya. Kalau salah satu yang memang menjadi tantangan untuk solar panel, salah satunya lahan. Kita punya sekitar 56 megawatt total install capacity solar panel sejauh ini. Kita ingin itu terus bertumbuh. Yang paling besar ada di Rokan, itu memang captive market kita akan kembangkan terus. Biomas juga kita sudah mulai masuk, terutama di Sumatera Utara. Masih relatif belum besar, tapi memberikan dampak yang cukup positif, karena tentu saja ini kan bagian dari green energy dan juga mengurangi karbon. Jadi itu tuh tetap kita lakukan. Nah, itu portfolio kita yang ada. Selain itu juga IBC ya, kita mulai masuk dengan di situ ada Inalum, dan juga ada Main ID, dan juga dari satu lagi mana ya? Antam ya, satu lagi Antam. Kemudian ada tadinya PLN juga, tapi mungkin PLN akan keluar dalam proses ya. Tapi kita akan tetap di situ. Jadi ini adalah ekosistem baterai yang kita harapkan ini juga menjadi ujung tombak nanti menopang elektrifikasi, terutama dalam mobilitas ya, electrical vehicle misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Selain tentu saja ini bagian dari harapan pemerintah untuk hilirisasi. Nah, BC sudah mulai berjalan meskipun masih berproses, belum menghasilkan produk baterainya, masih berjalan. Di sisi lain kita juga mulai melihat bioetanol. Ini pun juga bagian dari strategi kita. Demikian kurang lebih portfolio yang sekarang seperti itu. Jadi boleh dibilang pertumbuhannya cukup pesat, tapi kita harus lebih pesat lagi karena memang ambisinya lebih besar lagi ke depan. Memang pertama-tama tentu saja ada kebutuhan RUPTL di PLN dan lain sebagainya. Nah, kami Pertamina melihat peluang ini merupakan peluang yang cukup baik, karena harus kita akui bahwa gas itu kalau orang bilang adalah bagian dari transisi. Artinya sebelum benar-benar ke fully green, ini gas merupakan satu media yang bisa memfasilitasi transisi ke sana. Kenapa itu dianggap seperti itu? Karena memang gas ini resource-nya masih banyak, dan secara karbon dibanding dengan oil kan atau crude gitu ya, emisinya lebih rendah. Jadi kalau saya bilang akhirnya kompromi gitu ya. Jadi ini ada compromised solution. Jadi karbonnya relatif rendah, resource-nya abundant, jadi masih bisa kita gunakan untuk pembangkit listrik. Jadi bandingannya adalah tentu saja dengan pembangkit listrik fosil yang sebelumnya, baik itu misalkan batu bara ataupun crude, yang mana karbonnya lebih tinggi, dia lebih rendah, tapi belum
hilang, masih belum green lah dalam tanda kutip, low carbon lah kita bilang. Jadi sangat baik. Jadi kita melihat peluang itu. Jadi melihat peluang ada kebutuhannya. Kedua tentu saja ini bagian dari low carbon solution gitu ya, masuk di dalam portfolio kami, dan bagian juga untuk mengurangi emisi tentu saja kalau dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit yang karbonnya lebih tinggi. Nah, ya pastinya kami merasa kami mempunyai kemampuan, kami mempunyai teknologi, tentu saja bekerja sama dengan technological provider ya, bukan kami sendiri, tapi integratornya kami merasa itu punya kemampuan dan kami perjuangkan dan kami masukkan tentu saja proposal itu ke PLN, alhamdulillah diterima. Dalam perjalanannya memang bukan suatu hal yang mudah, cukup memakan waktu ya, tapi di sini saya mengapresiasi tim kami yang relatively cukup persisten lah, cukup konsisten memperjuangkan itu meskipun dengan segala macam permasalahan yang ada, baik itu masalah teknis, non teknis, banyak juga. Jadi dari masalah perizinan yang lahan, penggunaan lahan dan sebagainya, termasuk juga karena memang teknologinya cukup canggih gitu ya, dalam pelaksanaannya ada dua hal, kendala teknis biasa dalam semua proyek pasti ada ya, dalam proyek-proyek itu, dan itu dialami juga dengan proyek-proyek lainnya, tapi juga ada yang sedikit berhubungan dengan teknologi barunya, tapi itu dilakukan selalu upaya-upaya mitigasi dengan baik, sehingga akhirnya alhamdulillah di awal tahun ini dua-duanya sudah selesai, dua-duanya udah COD. Jadi kenapa kita bisa berhasil? Satu, karena kami melihat peluang. Kedua, kami merealisasikan peluang itu dengan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan dengan timnya, dan juga bisa menjadi integrator dengan technological provider, mengedepankan solusi yang selain ramah lingkungan tapi juga efisien dan memberikan hasil yang terbaik. Boleh dibilang solusi dari mulai LNG sehingga ke gas to powernya itu memang dari kami ya. Jadi kami melihat bahwa memang gas itu kan agak sulit kalau kita ngambil dari pipa. Jadi lebih baiknya kita pakai LNG. Nah, itu salah satu terobosan juga yang kami lakukan, sehingga itu menjadi sistem yang terintegrasi. Kedua, teknologi yang diambil itu adalah teknologi dengan power generation yang istilahnya single shaft, yang panjang, cukup panjang semuanya. Kenapa itu dilakukan? Itu bisa memberikan competitive advantage yang lebih banyak. Pertama, lebih efisien pembangkitnya. Kedua, juga bisa memberikan power dengan cepat, sehingga ini kan sebenarnya jadi follower ya, picker gitu. Pada saat pembangkit lain misalkan mati, yang ini bisa cepat menggantikan. Jadi tidak menunggu lama, dia bisa langsung masuk untuk menggantikan listrik yang ada. Itu salah satu keunggulannya juga. Cukup lama karena memang ada beberapa kendala yang kami hadapi ya. Jadi ya lebih dari 3 tahun pastinya ya, karena memang ada beberapa hal yang menjadi kendala tadi itu, yang baik itu teknis secara common di dalam project gitu ya, dalam melakukan mechanical completion atau commissioning, itu selalu ada kendala. Nah, itu kan bisa terjadi. Kedua ya memang yang berhubungan dengan implementasi teknologi ini, memang ada beberapa hal juga tahapannya yang tidak terlalu mulus sebetulnya, tapi akhirnya itu semua bisa dihadapi, akhirnya itu semua bisa diselesaikan, dan sekarang sudah mulus, tidak ada masalah, dan bisa mendeliver sesuai, bahkan lebih tinggi daripada kapasitasnya. Kemarin kapasitas itu kan di 1760, pernah kita coba di 1800, itu tidak ada masalah. Jadi sebenarnya bisa lebih tinggi dari desain. Sebetulnya disebut baru sekali tidak, di tempat lain juga sudah dilakukan, di Nusantara Regas pun sudah ada, tapi memang termasuk yang Nusantara Regas di mana, Pak? Yang di sini di Jawa, di dekat Tanjung Priok ya. Nah, jadi tapi ini yang
Yang ketiga kalau saya nggak salah. Jadi pernah ada satu juga di Lampung, tapi akhirnya tidak jalan. Lebih kecil. Ukurannya agak berbeda memang. Nah ini yang ketiga, dan ya memang relatively baru lah kalau di Indonesia. Kenapa waktu itu kita pilih? Karena memang itu tadi karena solusi untuk pembangkitnya menggunakan gas gitu ya. Dan kita bisa lihat bahwa distribusi gas sayangnya di Jawa ini juga belum merata. Meskipun potensi itu ada. Jadi potensi banyak gas itu kan di Jawa Timur sekarang. Sementara pipanya belum nyampe dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat. Sehingga di Jawa Barat itu masih ada kekurangan. Nah, untuk tidak membebani kekurangan yang ada, makanya kami tidak ingin membebani pipa yang memang belum terhubung, apalagi membebani suplai yang ada di Jawa Barat untuk mensuplai ke daerah Jawa Baratnya, sehingga kami melihat bahwa perlu dengan LNG. Nah, LNG di Indonesia ini kan sebenarnya tradisionalnya ada 3, tapi di Arun kan udah hilang ya, udah regasifikasi, itu juga ngambil LNG dari luar, tapi lagi-lagi pipanya kan belum nyampe juga ke Jawa Barat. Nah, ada 2, Bontang dan Tangguh. Nah, akhirnya karena Bontang marketnya sudah penuh, kebetulan Tangguh kami mendapatkan alokasi melalui PLN. Jadi sebenarnya PLN yang menyediakan LNG-nya. Kami menyediakan fasilitas untuk regasifikasinya. Dari LNG dikonversikan ke gas. Jadi kami melihat bahwa ini adalah solusi yang terbaik. Sebetulnya secara umum ya, kalau kita lihat memang karena kita negara kepulauan ya, untuk menghubungkan antar pulau itu kan bisa saja, tapi kan cukup mahal biasanya kalau kita bangun pipa. Memang solusi regasification floating ini menjadi salah satu alternatif yang menarik buat kita sebagai negara kepulauan. Misalnya suatu saat itu harus ada regasifikasi di Sulawesi atau di Kalimantan, solusi seperti ini bisa kita lakukan. Tentu saja kita masih bekerja sama dengan perusahaan luar ya. Cuman konsepnya, desainnya itu tentu saja didiskusikan dengan kami. Jadi artinya itu kan yang penting kan sebenarnya konsep awalnya ya. Kalau pabrik kan bisa di mana saja at the end of the day gitu. Nah, kami berharap ini bisa diresmikan oleh Presiden Indonesia ya. Mudah-mudahan presiden yang baru bisa berkenan untuk meresmikan, karena lagi-lagi ini adalah ya itu tadi yang saya bilang, ini adalah upaya untuk mengurangi emisi ya. Jadi dengan instalasi ini kita itu bisa mendapatkan kredit karbon juga. Sekitar 3,3 juta ton CO2. Itu yang kita istilahnya kita save. Ngitungnya kan itu dari pembangkit normal, maksimum CO2-nya seperti apa, kami bisa di bawah. Begitu kami di bawah itu bisa mendapatkan kredit karbon yang 3,3 juta ton CO2 per tahun itu. Jadi itu sangat besar ya. Jadi emisi yang kita kurangi, dan itu kami dalam proses mengkonversikan ini menjadi sertifikat karbon yang nantinya akan bisa dijual. Jadi itu karbon kredit kita dapatkan. Jadi proyek ini tentu saja tadi mengurangi emisi, udah jelas ya, 3,3 juta ton CO2 per tahun. Kedua, dengan teknologi yang canggih, jadi sangat efisien. Ketiga, ini yang terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Ya, jadi dan ini dibangun oleh orang Indonesia, meskipun di situ kita berpartner dengan Marubeni dan Sojit yang notabene perusahaan Jepang, tapi leadernya adalah Pertamina. Jadi Pertamina yang menjadi leader di situ dari awal desain, implementasi, konstruksi dan startup, sehingga operation pun itu leadernya kita. Sekarang pun yang menjadi direktur utama, direktur operasi itu juga dari Pertamina. Jadi lagi-lagi kita yang mengontrol semuanya, dan sejauh ini berjalan dengan baik. Jadi kami cukup bangga dengan pencapaian ini, dan ini juga kita harus berbangga dengan 3 hal tadi itu, dan yang terbesar di Asia Tenggara. Saya berharap Bapak Presiden berkenan bisa meresmikan proyek strategis ini yang menjadi modal untuk ke depan. Sebetulnya lebih yang dekat-dekat saja sih, yang Nusantara Regas itu. Meskipun Nusantara Regas pastinya
terinspirasi di negara-negara lain ya, karena sudah banyak, terutama mungkin di Amerika gitu ya. Jadi itu sudah common dilakukan. Jadi kita tidak mengambil sesuatu yang istilahnya masih coba-coba. Jadi sudah jalan. By the way, dengan pengalaman seperti ini pun kami sudah mulai direcognize, termasuk di internasional. Jadi kemarin mungkin juga bisa dilihat di berita ya, bahwa kita ada menandatangani kerjasama MOU dengan Afrika Selatan, karena mereka juga punya kebutuhan listrik yang sama dan mereka tertarik untuk mengambil solusi yang sama persis konsep ini. Jadi mulai dengan LNG, dengan FSRU, kemudian pembangkit gas to power yang akhirnya menjadi listrik. Kenapa mereka tertarik ini? Karena memang satu ya, gas itu tadi kan menarik ya, low carbon tapi juga efisien, ditambah ada potensi untuk discovery gas di negara sekitar South Africa, tapi belum terjadi, ini masih dalam berproses. Sementara menunggu hasil gas yang ada di negara sekitar, solusi sementaranya adalah menggunakan LNG. Karena LNG ini kan bisa dibawa dari mana saja. Iya. Karena kan dengan kapal dia, mau bawanya dari Amerika, mau bawanya nanti dari Qatar, mau bawanya mungkin juga dari Indonesia. Selama harganya menarik, mereka pasti akan mencari yang termurah. Nah, setelah misalnya nanti jalan dan ternyata di sekitarnya ditemukan gas, ya mereka bisa switch dari FSRU tadi ke gas pipa langsung gitu. Jadi sangat fleksibel. Jadi sebenarnya gini, sebelum kita ekspansi keluar, tentu saja kita memperkuat dulu yang ada di dalam. Karena kan biar gimana pun juga tadi yang saya sampaikan, satu mandat yang utama dan sangat strategik dan sangat penting adalah kita juga mendukung dekarbonisasi pemerintah Indonesia. Artinya fokus utama kita tetap harus domestik. Jadi keberadaan kita, apalagi sebagai BUMN, tetap harus mengutamakan ketahanan energi nasional, gitu ya, sustainability energi nasional, dan affordability atau kemampuan customer untuk membayar listrik di Indonesia atau energi di Indonesia yang kita sebut trilema energi itu ya. Jadi kita juga mendukung itu, ketahanan, sustainability, dan affordability. Nah, itu kan tugas utama kita. Nah, ekspansi keluar ini semata-mata untuk satu, memperkuat portfolio kita juga, karena kan biar gimana kita kan balance sheet-nya harus juga bagus gitu ya, bertumbuh gitu. Dimana di luar itu memang banyak opportunity yang sesuai dengan portfolio kita, dan juga ada yang belum bisa kita lakukan di sini. Misalnya kita juga mengejar portfolio wind turbine, kincir angin lah gitu ya. Angin di kita kan masih relatif terbatas gitu. Ada beberapa daerah tapi belum benar-benar berkembang. Nah, jadi memang itu kita coba kejar, dan itu kan yang berkembang, sangat berkembang itu di luar. Termasuk di Eropa, di Taiwan, atau di negara-negara yang anginnya banyak. Rule of thumb-nya itu biasanya yang anginnya banyak itu yang banyak angin ributnya gitu. Udah pasti ada angin potensinya. Nah, itu salah satu target kita, kenapa kita misalkan ekspansi keluar, untuk membuat portfolio itu sehingga kita punya pengalaman. Kita bisa mengambil teknologinya, ya kan? Termasuk kita juga bisa berkolaborasi dengan strategic partnernya, sehingga dengan kemampuan itu, dengan semuanya itu, selain membuat balance sheet kita menjadi lebih kuat ya, portfolio kita bertambah, ini juga nanti suatu saat akan kita bawa ke Indonesia untuk pengembangan di Indonesia, untuk membangun nanti di Indonesia pada saat potensi itu mulai terbuka. Kita udah punya kompetensinya, kita udah punya partnernya, kita udah punya mungkin potensi pemodalannya, sehingga nanti untuk ketahanan energi nasional, terutama yang mengembangkan dekarbonisasi energi di Indonesia, itu tetap juga bisa jalan dan menjadi fokus kita. Jadi itu pada saat kita ekspansi itu selalu kita projectionnya untuk nanti bagaimana menguatkan di Indonesia juga. Nah, itu satu untuk bagian dari penambahan portfolio. Kedua juga tentu saja untuk mengambil pengalaman-pengalaman yang baru. Misalnya kita mau mengembangkan bioetanol.
Bioetanol ini kan feedstocknya macam-macam, gitu kan. Kebanyakan memang dari tumbuh-tumbuhan, ada jagung, ada tebu, ada sorghum, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tebu, itu kan beberapa negara itu udah 30-40 tahun yang lalu mereka kembangkan. Itu udah learning curve-nya udah luar biasa. Jadi mereka udah di titik di mana efisiensinya sangat tinggi. Daripada kita mulai dari nol lagi 30-40 tahun, kenapa nggak kita langsung grab di atas gitu ya, mengcapitalize apa yang sudah mereka alami, development dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya juga tujuannya untuk misalkan kita ekspansi keluar itu, selain mengambil perusahaan yang sehat secara bisnis, kemampuan itu akan lagi-lagi kita bawa ke Indonesia untuk membuat bisnis itu jadi lebih efisien. Karena lagi-lagi kalau kita ngomong untuk feedstock yang berbasis tumbuhan, lahan menjadi satu modal yang harus kita pastikan. Lahan di Indonesia kan kita kebanyakan air kan, karena kita negara kepulauan yang kecil-kecil, ternyata nggak terlalu banyak lahan kita itu, banyaknya laut kan karena negara kepulauan. Sehingga pada saat kita mempunyai lahan itu, bagaimana caranya lahan itu harus optimal atau produksinya maksimal, jangan sampai kurang. Nah, kenyataannya sekarang kami melihat beberapa perkebunan sayangnya memang belum terlalu optimal yang berbasis tebu misalnya. Nah, ini kan dengan misalkan kita punya akuisisi di luar, kita punya pengalaman di luar, pengalaman ini akan kita bawa ke dalam untuk membuat dengan lahan yang sedikit itu hasilnya berlimpah-limpah bahkan maksimal. Jadi tidak ada yang terbuang, sayang kan gitu. Udah lahannya susah, ternyata tidak optimal. Nah, itu salah satu tujuannya juga itu. Ketiga, tentu saja karena kita ini udah punya pengalaman dan punya reputasi, ini kan memanfaatkan seizing the opportunity lah gitu ya di portfolio dolar. Orang bicarakan yang South Africa kan kita diminta gitu kan. Ya kalau diminta ya kita jalanin gitu ya. Ternyata mereka sangat confident lah dengan kita. Jadi kita dipanggil untuk itu kan nggak melalui proses tender dan lain sebagainya. Kebetulan pemerintah kita juga membantu. Pemerintah kita punya hubungan yang baik. Jadi G2G-nya jalan. Dengan G2G jalan melihat Indonesia punya kemampuan melalui BUMN-nya, kita dipanggil. Jadi ya kita bangga untuk itu dan kita akan melaksanakan dengan sebaik mungkin supaya reputasi kita di luar benar-benar baik. Karena at the end of the day, kalau yang modelnya seperti ini kan yang dapat nama tentu saja Indonesia, yang dapat untung juga Pertamina kalau dilakukan dengan baik. Harapannya terus bisa berkembang dari mulut ke mulut dan akhirnya di banyak negara kita bisa diakui sehingga benar-benar kita menjadi global player. Lagi-lagi ini balance sheet-nya cukup bagus dan saya percaya bahwa bukan hanya balance sheet tapi kemampuan dan pengalaman yang ada di luar ini pasti akan bermanfaat di dalam negeri juga at the end of the day, one way or the other gitu. Kalau kita ngelihat, ini kita sekalian sharing dan brainstorming juga ya. Kita ngomong transisi energi ke energi yang lebih bersih gitu ya. Kan kalau kita lihat ada dua porsi besar untuk penggunaan energi. Pertama listrik, kedua untuk mobility gitu ya, transportasi gitu ya. Nah, kalau kita ngomong listrik, secara teori ya, secara unconstrained dan lain sebagainya, kita bisa full ke green gitu ya. Jadi tinggal menggantikan pembangkit aja. Dalam tanda kutip, nggak semudah itu tentu saja saya ngomong tinggal gantikan, tapi kenyataannya nggak semudah itu. Tapi kalau kita gantikan misalkan yang high carbon ini, yang karbonnya banyak dengan geothermal, dengan gas to power juga, dengan mungkin biomasa dan lain sebagainya gitu ya, mungkin hidrogen suatu saat, itu kan boleh dibilang pembangkit listrik udah green semua. Selesai itu sudah, ya kan? Selesai, tinggal kita pakai di rumah tuh udah green. Nah, yang agak challenging ini adalah mobility. Maunya kan pakai listrik juga, tapi yang beli mobil listrik, motor listrik aja mahal. Meskipun udah ada insentif loh, udah lebih murah sebetulnya. Tapi kan ini cultural juga ya, kita kan nggak bisa langsung besok ganti gitu. Mungkin dapat mobilnya juga perjalanannya udah panjang dan kita udah nyaman gitu ya. Orang kita kan gitu, udah nyaman, mau dirubah kayaknya nggak akan bisa dalam waktu singkat. Mungkin perlu 10 tahun, mungkin perlu 15 tahun, 20 tahun. Jadi masih perlu waktu nih.
nggak bisa. Kalau ngomong gampang secara teori, ganti aja semua dengan mobil listrik. Ini pembangkitnya udah green, mobilnya listrik, selesai. Dua-duanya udah green, selesai kan? Beres. Tapi kan nggak semudah itu, terutama mobility. Apalagi kalau saya kembali lagi ke Pertamina itu kan, banyak station service-nya mau jadi apa. Nah, yang saya lihat ya, ini adalah kesempatan sebenarnya kalau tidak ada constraint, biofuel yang harusnya masuk. Karena bentuknya masih sama gitu kan. Dan masih pakai fasilitas yang sama, pompa bensinnya sama dimasukin. Jadi nggak ada yang berubah. Nah, itu untuk customer tuh lebih nyaman gitu. Artinya apa? Kalau kita bisa menggantikan ini secara unconstrained misalkan 100% yang namanya fossil fuel atau bensin-bensin yang dari fosil itu dengan biofuel, selesai sudah green dua-duanya. Tapi kan tidak semudah itu lagi-lagi. Dengan kata lain, saya melihat bioetanol, biofuel ini harus didorong. Karena itulah yang bisa membantu dalam transisi 10, 15, 20 tahun sebelum semuanya ke electric vehicle. Kalau memang akhirnya semua ke electric vehicle ya, atau mungkin nantinya hidrogen. Gitu. Nah, sebelum itu kan berarti bionya harus didorong. Udah berhasil dengan biodiesel. Biodiesel sekarang nggak import lagi. Dengan adanya biodiesel yang dikembangkan oleh Pertamina, itu udah berdikari. Nah, maunya juga nanti yang fuel juga seperti itu dengan bioetanol. Nah, oleh sebab itu kami sudah membuat peta jalan bagaimana pengembangan bioetanol di Indonesia. Tentu saja fokusnya di Indonesia karena ketahanannya nanti akan di Indonesia. Nah, lagi-lagi ini yang menjadi isu adalah lahan. Nah, salah satunya adalah makanya kita di NTT dan pemerintah juga sedang mengerjakan di Merauke. Kami juga akan pastinya mendukung itu. Tapi itu semua perlu waktu. Nah, yang di NTT ini itu sebenarnya termasuk mid-term. Short term solutionnya sebetulnya kita juga akan memanfaatkan apa yang udah ada. Sebenarnya dari Pertamina sudah membeli dari Enero, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak, masih sedikit ya. Itu pun juga masih terbatas, tapi sudah kita distribusikan. Nah, yang kedua adalah yang dalam waktu dekat kita bekerja sama dengan Glenmore. Jadi mereka itu ada pabrik gula di sana, menghasilkan yang disebut molasenya ini bahan jadi etanol. Nah, sekarang ini diekspor. Nanti kita akan bikin pabrik, akan bikin di situ, gitu kan, sekitar 3.000 kiloliter nantinya untuk bisa dapatkan per bulannya, sehingga bisa 30 ribuan lah per tahun gitu ya. Nah, ini kita akan jalan. Nah, yang NTT itu kami udah kerjasama dengan Pemprov untuk mengalokasikan lahan. Potensinya banyak, tapi tersebar juga tuh di pulau-pulau. Ini tantangannya masih cukup tinggi nih. Jadi artinya nanti kita dari list yang ada harus kita screening. Nggak semua nanti akan bisa jalan ya. Kita mungkin akan fokus ke 2 atau 3 tempat yang besar saja. Tanamannya kebetulan kayaknya yang cocok di situ ada 2, sorghum atau mungkin jagung. Mungkin ya, tapi yang jadi masalah kan air di sana, keterbatasan air. Jadi kalau pakai jagung kan perlu banyak air juga tuh. Nanti harus kita pikirkan bagaimana ya ininya. Tapi tebu kelihatannya kurang cocok. Tebu yang di Merauke nanti. Nah, tapi kan lagi-lagi lahannya harus kita lihat. Nanti juga logistiknya juga, pelabuhan terdekat di mana. Karena nanti yang harus kita pikirkan adalah pada saat nanti udah membangun pabrik itu kan kalau itu etanol itu juga menguap dan lain sebagainya ya. Nggak bisa misalkan terlalu lama kita simpan tanpa penyimpanan yang baik misalkan. Bisa aja sih kita simpan dengan baik, tapi kan itu nanti investasi. Harusnya bisa langsung dimasukkan ke mana? Pelabuhan untuk langsung bisa didistribusikan sehingga di-pool ke kebutuhannya gitu. Itu idealnya seperti itu. Makanya dalam pengembangannya kita juga harus memikirkan di mana nanti pelabuhannya. Jadi pemilihan lahannya akan kita lihat dari jumlahnya, ukurannya, kemudian juga lingkungannya, apakah nanti cukup air dan lain sebagainya, termasuk pelabuhannya. Jadi kriteria pemilihannya cukup kompleks juga, cukup banyak juga, tapi udah ada kita lihat. Nah, ini kita udah ada kerjasamanya dengan Pemprov, kita sudah mulai survei. Nah, nanti pelan-pelan kita akan lihat. Setelah itu pastinya akan rekondisi lahan dan lain sebagainya, itu perlu waktu juga. Jadi memang akhirnya masuk ke dalam
peta jalan kita atau roadmap kita di solusi yang memang midterm, karena memang perlu waktu untuk pemilihan lahan, rekondisi lahan, dan mulai menanam. Karena kan nanti dalam teknologi untuk konversi dari feedstock ke bioetanol, nanti bioetanol yang dihasilkan itu pasti punya quality yang standar. Nah itu, nah memang betul nanti yang beda itu adalah dalam prosesnya. Makanya, nah ini tantangannya bioetanol itu kan feedstock lagi-lagi ya. Tantangan feedstock itu yang pertama adalah kalau misalkan feedstocknya itu berbasis tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan. Nah ini kan jangan sampai terjadi persaingan antara makanan dengan energi gitu, apalagi persaingan yang kurang sehat gitu, sehingga misalkan mengurangi misalkan gula yang ada di rumah itu harus berdampingan sedemikian rupa gitu. Jadi idealnya makanya harus dicarikan yang memang kalau bisa tidak langsung bersaing dengan makanan. Nah ini kan kalau kita ngomong dari tebu itu, penghasil gula itu selalu ada molasenya. Itu sebenarnya yang sudah tidak bisa lagi dikonversikan menjadi gula juga. Nah itu yang kita ambil gitu. Jadi artinya sebenarnya ini dia apa namanya, ada tidak ada bioetanolnya, molasenya ini selalu menjadi bawaan dari tebu tadi itu. Nah memang kalau misalkan kita mau lebih ya harusnya dilebihkan jadi gulanya turun. Tapi itu kan nanti akan dilihat dari kebutuhan gulanya. Kalau kebutuhan gulanya sudah terpenuhi ya akan nggak bisa dilakukan penambahan. Kalau tidak ya tetap prioritas gula, karena kan prioritas kan ketahanan pangan. Tapi kalau ngambil molasenya yang memang menjadi residu dari pabrik gula ini tidak mengganggu sebetulnya. Nah apalagi kalau kita misalkan ngambilnya dari sorghum misalnya gitu kan ya, yang memang mungkin kebetulan nggak terlalu banyak produk yang kita pakai, atau misalnya ada juga sih misalkan dari limbah gitu kan, yang generasi kedua itu untuk pabrik bioetanolnya. Nah cuman tantangannya kalau limbah itu sering apa namanya, sustainability atau kesinambungan dari feedstocknya. Kadang ada, nanti jumlahnya besar, habis itu tidak ada. Nah ini yang menjadi tantangan. Lain kalau misalkan kita nanam tebu, nanam jagung gitu ya, nanam sorghum, itu kan bisa kita pastikan gitu bahwa feedstocknya akan selalu merata. Kalau limbah ini kan tergantung dia ngeluarin limbah berapa dan lain sebagainya. Nah itu tantangan tersendiri. Harus harus ada. Long termnya kenapa tidak gitu ya? Tentu saja bekerja sama dengan either itu IPB atau mungkin apa namanya PTPN dan lain sebagainya. Ya karena kita juga punya beberapa lahan juga sih, tapi apakah itu cocok dan cukup itu lagi kami lihat juga gitu. Ini hal baru dari kita. Kemarin kita juga ada dari tim dari IPB dipimpin oleh rektornya sendiri ya, ketemu Bu Dirut juga. Saya ada di situ, kita ngobrol. Banyak juga hal yang bisa kita kerjasamakan karena kan mereka yang punya ilmunya ya. Jadi menarik juga tuh. Nah, jadi kita mulai menyerap nih ilmunya, Bu. Jadi disebut canggih 100% belum, tapi kita cepatlah menyerap ilmu bagaimana misalkan menanam tebu dengan hasil yang lebih optimal gitu ya. Lagi-lagi kita mengambil pengalaman yang ada di luar, di Brazil itu kalau kita ngomong tebu, jagung misalkan itu kan di Amerika gitu ya, di Chicago itu sangat advance lah bagaimana mereka menanam jagung dan lain sebagainya sehingga hasilnya optimal ya, begitu-begitu. Kita susun beberapa program, jadi termasuk program-program terobosan kita ya. Misalkan ada PNRE Academy khusus tuh, Pertamina New and Renewable Energy. Jadi ini akademi yang kita susun dengan kurikulum yang khusus untuk memberikan pesertanya pemahaman ilmu tentang New and Renewable Energy, bekerja sama dengan universitas yang memang pengalaman terkemuka. Dalam hal ini juga dengan US ya, di Arizona kita kerjasama dengan mereka. Kita udah mengirim ya beberapa perwakilan kita, termasuk juga kita pastinya nanti dalam rekrutmen juga mengambil orang-orang yang memang background di situ. Atau kita juga memberikan beasiswa, beberapa beasiswa dari Pertamina pun dimasukkan ke dalam
bidang yang memang new and renewable. Jadi banyak program kita yang berjenjang, baik itu program pelatihan internal untuk memberikan kompetensi yang lebih, pelatihan yang lebih intens, ya, PNR Academy, ataupun memberikan beasiswa atau merekrut orang-orang yang memang sudah punya background yang. Jadi akhirnya kerjasama kita cukup intens ya dengan mereka. Misalkan PNR Academy itu idenya dan kebutuhannya dari kami, tapi penyusunan programnya dilakukan oleh Pertamina University ya, termasuk mencari university mana yang layak untuk menjadi kerjasama dengan mereka. Jadi betul itu mereka termasuk salah satu pioner lah yang ada di situ. Ini kan tantangan ini kan sebenarnya bukan hanya dihadapi oleh kita, Pertamina atau Pertamina New Renewable Energy. Semua yang bergerak di bidang New and Renewable Energy itu mengalami tantangan yang sama. Tantangan paling utama itu apa? Masalah keekonomian, masalah harga. Itu yang paling simpel. Maksud saya gini, hidrogen itu kan udah ada. Mau diproduksi besok, mau produksi banyak juga ada. Tapi berapa harganya, gitu kan? Begitu diproduksi dengan harga itu, dijual ke pasar, siapa yang mau beli? Ya kan? Pertama dia mahal, kedua juga nanti mobilnya juga harus diganti dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong mobil nih ya. Jadi dari tiga itu, ketahanan energinya masuk, sustainability masuk, affordability-nya nggak masuk. Jadi tantangan utama kita tuh di affordability. Nah ini, tantangan ini datangnya dari berbagai macam yang membuat tantangan itu menjadi masalah. Yang pertama adalah dari segi teknologi. Jadi bagaimana teknologinya ini harus bisa lebih efisien. Saya ngambil contoh misalkan hidrogen lah. Hidrogen itu kan sebetulnya kecuali kalau kita ngomong white hydrogen ya. Kalau white hydrogen itu adalah hidrogen yang kita tambang. Tapi kalau kita ngomong green hydrogen itu kan sebenarnya hanya bentuk konversi energi. Dari listrik kita alihkan menjadi hidrogen. Jadi kayak semacam storage aja sebetulnya. Jadi dia bukan yang kecuali white hydrogen tadi itu ya. Jadi dari listrik yang ada kita jadikan hidrogen. Artinya apa? Hidrogen yang dihasilkan ini tergantung listriknya. Listriknya green, dia akan green. Listriknya mahal, dia akan mahal. Listriknya murah, dia akan murah. Semakin murah listriknya, semakin murah hidrogennya. Nah, itu satu. Jadi bagaimana caranya supaya listriknya itu murah. Kedua, ini kan mengkonversi, ini kan ya namanya kekayaan energi ada losses. Ya yang sekarang ini 70% efisiensi, 70-80%. Artinya 20-30% itu hilang energinya. Jadi udah, bayangkan kalau listriknya udah mahal, ternyata dari 100 hanya dapatnya 70, 30-nya hilang. Kan lebih mahal lagi gitu. Nah inilah bagaimana peran teknologi ini meningkatkan efisiensi. Jadi 90 lah, 95 atau mungkin 98, 99, 100 nggak mungkin gitu. Nah ini ada teknologi. Nah kita juga aktif nih kita untuk mencari teknologi. Tentu saja ada beberapa yang kita lakukan sendiri tapi ada keterbatasan. Yang lain kita kerjasama dengan teknologi provider tadi. Misalnya ada salah satu partner kita udah bikin MOU dan kita udah bikin joint study juga bersama. Ternyata dia bisa juga menggabungkan dengan geothermal. Jadi pada saat bikin hidrogen itu selain menggunakan listrik, dia menggunakan panas bumi. Nah panas bumi ini bisa mengurangi penggunaan listrik 30%. Jadi akan lebih efisien. Jadi yang tadinya hilang tuh terkompensasi jadi 100% gitu. Nah ini kan menarik. Kalau misalkan harga geothermal listriknya itu, saya ngomong asal-asalan aja lah, $1 gitu ya. Dengan dibantu dengan geothermal, dia cuma 70 sen aja. Nggak $1 juga gitu kan. Berarti kan lebih murah tuh. Udah 30% lebih murah, itu lumayan besar tuh. Nah itu adalah bagian dari bagaimana kita juga mencari teknologi, mencari inovasi. Ini akan kita lakukan pilotnya mudah-mudahan paling lambat di awal tahun depan. Nanti kita akan pasang alatnya, kita lihat hasilnya di geothermal. Kalau hasilnya positif, nah itu kan membantu ya untuk pengembangan itu. Jadi satu tantangannya adalah bagaimana teknologi ini bisa membantu untuk meningkatkan efisiensi. Kedua, karena sifatnya masih seperti tadi itu,
semi research gitu kan ya. Jadi perlu biaya, perlu pembiayaan. Jadi tentu saja kita juga perlu mendapatkan akses ke financing gitu ya. Jadi sponsor lah terutama. Ya ada beberapa kita dapatkan juga sih dari beberapa investor yang bilang bahwa oke, untuk program ini kami bisa membantu pendanaan gitu dengan syarat-syarat tertentu. Nah ini juga satu tantangan, termasuk nantinya begitu udah jalan financingnya seperti apa, karena kalau financingnya juga tidak menarik, lagi-lagi akan membuat itu lebih mahal. Tujuannya kan membuat ini lebih murah ya. Nah yang ketiga tentu saja dari regulasi. Nah regulasi ini sangat penting sekali. Misalnya kalau saya ambil contoh bioetanol, sekarang ini masih diberi cukai karena etanol itu alkohol. Nah ini kan pemerintah sih sudah paham, tapi seperti biasa regulasi kan kalau mau dirubah perlu waktu gitu. Jadi kita udah advokasi juga ke mereka. Regulasi itu penting untuk ya kalau kita ini dikasih cukai jadi tidak kompetitif gitu kan, makin mahal gitu, sulit kita. Nah itu regulasi penting, termasuk juga di geothermal, termasuk juga di yang lain-lainnya kami rasa perlu diberikan ya regulasi yang tepat, fiskal insentif juga yang tepat, perpajakan yang tepat. Jadi kan kalau kita mau melihat kan harusnya melihat secara fair ya, persaingan apple to apple. Ya mohon maaf, misalkan kita lihat dengan batu bara itu kan udah dapat insentif juga, salah satunya dengan DMO. Jadi udah dapat insentif, karbonnya nggak dihitung. Disaingkan dengan green yang tidak mendapatkan insentif, karbonnya juga dihitung. Ya pasti udah mahal dan nggak bisa bersaing gitu. Nah disinilah keberpihakan, tergantung pemerintah sih. Saya paham bahwa memang let's say 10-15 tahun yang lalu kan kita nggak pernah ngomong green energy. Di Indonesia yang kita ngomong bicara adalah bagaimana memenuhi kebutuhan listrik, karena waktu itu masih kurang. Sekarang kan jarang udah kita ngomong, alhamdulillah nih, artinya udah kita harus apresiasi juga pemerintah dan PLN untuk menyediakan listrik apapun sumbernya, karena waktu itu sumbernya kita nggak pernah ngomong green kan. Yang penting waktu itu ada sumbernya, jangan biar pet aja gitu. Sekarang kan udah bagus gitu. Nah waktu itu juga logikanya masuk juga bahwa untuk pakai yang paling murah ya batu bara lah, karena kita punya banyak resources yang abundant di halaman sendiri, masuk akal juga gitu. Nah sekarang kita ngomong green ya pelan-pelan memang harus kita transisikan, jangan drastis lah, karena kalau drastis itu saya nggak percaya lah. Kalau drastis itu pasti ada eksesnya, pasti ada masalahnya. Jadi dilakukan secara gradual, tapi harus dilakukan transisi itu. Nah keberpihakan ke pengembangan energi green ini perlu, karena tanpa ada keberpihakan itu transisi tidak akan terjadi. Contohnya misalkan, yang salah satu tantangan lain mengenai renewable ini apa? Umumnya renewable ini adalah energi yang tidak bisa dipindahkan. Dia hanya bisa dibangun listriknya di tempat in situ. Misalnya geothermal, saya kan nggak bisa mindahin uapnya dari Kamojang ke sini untuk bikin pabrik listriknya di sini, nggak bisa kan? Harus di sana, ya kan? Solar panel juga sama gitu kan, wind juga sama gitu kan. Terus kalau misalkan kita ngambil dari arus laut juga sama gitu, umumnya seperti itu. Nah artinya apa? Energi-energi baru terbarukan itu tantangannya salah satunya perlu transmisi. Makanya orang ada yang bilang no transition without transmission gitu, karena kalau nggak ada transmisinya ya mau dikemanain ini. Jadi ya memang harus ada transmisinya. Ya memang masih tantangan juga, beberapa daerah kan transmisinya belum full gitu ya. Di Sumatera masih ada yang belum terinterkoneksi, yang misalkan di Lahendong kita punya potensi geothermal, itu sumbernya kebutuhannya di selatan atau di tenggara. Kalau nggak ada transmisinya ya mandek aja di sana gitu ya. Jadi itu tantangan juga gitu. Jadi ya itu tantangannya banyak. Teknologi, pendanaan, kemudian regulasi, dan sumber daya juga. Sumber daya juga tadi kita ngobrol sebentar, masih banyak yang baru. Dan ini bisnis saya lihat saya dari hulu ya, udah cukup established gitu. Meskipun juga sulit ya bisnisnya, tapi minimal udah jelas. Kalau di sini kan kayak startup nih, barang baru itu kalau nggak kita pegang juga salah, kita pegang juga belum jelas gitu, ya kan? Kalau nggak kita pegang, siapa tahu dia jadi, kita terlambat.
Kalau nggak kalau kita pegang itu barangnya masih ngawang-ngawang kayak hidrogen gitu kan masih ngawang-ngawang. Kita bingung juga gitu karena itu tadi gitu masalahnya nggak bisa dalam tanda kutip belum bisa terlalu murah kecuali listriknya nggak kita bayar, listriknya nol gitu. Nah ini kan perlu teknologi, perlu insentif, perlu regulasi gimana nyimpennya dan lain sebagainya. Itu masih baru semua dan itu kadang-kadang menjadi barang abstrak buat kita. Sehingga orang-orang yang bekerja di sini memang harus punya mindset yang berbeda. Nggak bisa mindset business as usual yang seperti bisnis yang baik yang jadi. Saya bilang memang harus punya jiwa entrepreneurship yang tinggi, harus berjiwa startup juga, ngejar opportunity, jadi ngejar harus bisa melihat peluang, pintar melihat peluang. Pintar melihat peluang juga nggak cukup. Nah, dalam perjalanannya itu kita harus benar-benar open mind. Karena kita harus kerjasama dengan semua pihak. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa ngasih teknologi ini. Itu semua harus kita grab, pelan-pelan kita jalanin, ambil financing yang bagus, baru kita jalankan. Jadi memang ya itu lumayan tantangannya karena memang belum established ya. Sesuatu juga yang masih baru, yang kita harus kejar semua. Tapi bukan hanya dialami Pertamina saja sih, semua mengalami sama. Ditambah memang apakah memang appetite-nya sudah ada. Ya itu tadi, kalau misalkan di Indonesia kebutuhan energinya, listriknya sudah cukup, ya memang penambahan untuk green itu masih terbatas, itu belum seagresif misalkan di negara-negara lain. Kita lihat misalkan salah satunya yang cukup agresif itu di Filipina. Kenapa mereka agresif? Dan juga India. Karena mereka nggak punya resources kan. Mereka ngambil batu baranya dari Indonesia, beli mahal. Ya udah, mereka bikin solar panel aja banyak di sana. India juga sama gitu kan. Ya udah, mereka boost aja semua hidrogen. Ini ambisi dari India tuh cukup tinggi ya. Mereka ingin menjadi salah satu produsen hidrogen terbesar di dunia. Jadi semua mereka resourcesnya ke sana. Karena ya dibandingin dengan resources yang mereka import dari luar, jadi lumayan kompetitif gitu. Jadi sebenarnya potensinya luar biasa dan ini kan nggak perlu research quote unquote lagi. Kalau kayak hidrogen kan masih dicari-cari gitu. Kalau ini kan udah ada dan dia bisa jadi base load, keuntungannya dibanding dengan solar panel atau wind turbine yang intermittent. Dia kan cuman ada siang doang atau pas ada angin doang. Kalau ini kan sepanjang hari bisa gitu. Ya itu sebetulnya buat saya kita blessed juga dapat punya banyak di ring of fire itu kan. Gitu. Ya harus kita coba manfaatkan lah semaksimal mungkin. Gitu.